Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Kami dari Kelompok 7 kelas B PPG PGSD Universitas Muhammadiyah Purwokerto gelombang 2 tahun 2024. Video ini merupakan hasil diskusi kelompok kami pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 7 yaitu Ahnisa Nur Rida Rahma, Aida Nur Askia, Fitri Nur Mahya, dan Usi Luciana. Hasil diskusi merupakan tanggapan dan analisis kelompok kami terhadap kasus yang terjadi di dalam ruang kelas melalui sudut pandang seorang pendidik. Hasil analisis dapat berupa solusi dan teori yang berkaitan dengan proses pembelajaran tersebut. Ayo kita simak bersama-sama. Kasus pertama. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Analisis poin A. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Poin B. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Kemudian hasil analisis kasus pertama akan dibacakan oleh Saudari Aida Nur Askia. Kemampuan peserta didik dalam mengerjakan soal pada percobaan kedua akibat dari pemberian teknik scaffolding mengenai urutan atau langkah pengerjaan soal, sehingga peserta didik memiliki pemahaman konsep materi yang mendalam. Guru menyampaikan tujuan yang akan dicapai, selanjutnya penyampaian materi dengan pemberian contoh soal. Jika siswa sudah paham pemberian tugas dengan jelas dan sesuai dengan kesanggupan peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik mampu mengerjakan MEN karena telah memahami dan menguasai konsep dasar materi pembelajaran yang diberikan, yaitu pemahaman mengenai mencari nilai rata-rata sesuai dengan langkah-langkah yang telah dibuat oleh pendidik. Teori yang digunakan oleh guru yaitu teori konstruktivisme yang merupakan teori belajar yang menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri. Dengan metode ini diterapkan pada kegiatan pembelajaran, memberikan adanya bantuan kepada peserta didik dan mengurangi bantuan ketika peserta didik tersebut telah mampu untuk menyelesaikan masalah dari tugas yang diberikan secara mandiri. Hal ini sesuai dengan pemahaman teori dari Lev Vygotsky berupa ide dasar scaffolding, yaitu memberikan dukungan dan bantuan kepada seorang anak pada awal belajar, kemudian sedikit demi sedikit mengurangi dukungan atau bantuan setelah anak mampu untuk memecahkan masalahnya sendiri. Kasus kedua. Rina adalah seorang guru di kelas 1 sekolah dasar. Sebagian peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Kemudian hasil analisis kasus kedua akan dibacakan oleh Saudari Fitria Nur Mahya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya membacakan analisis dari kasus yang kedua. Analisis yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Analisis yang kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban dari analisis yang pertama, peserta didik sekolah dasar memasuki masa perkembangan fisik anak-anak yang memiliki kecenderungan menyukai aktivitas fisik.
Langkah yang dapat dilakukan oleh guru untuk membantu peserta didik yang belum lancar menghitung sesuai dengan perkembangan fisiknya bisa melalui stimulus berpikir dengan objek fisik, yaitu menggunakan alat bantu peraga. Alat bantu peraga berupa benda-benda fisik yang ada di sekitar kelas. Mula-mula, peserta didik dikenalkan konsep angka, lalu diarahkan mengelompokkan benda berdasarkan jumlahnya. Setelah memahami konsep angka, peserta didik dapat diminta menghitung secara runtut dan lancar. Untuk jawaban analisis yang kedua, pembelajaran yang dijelaskan tersebut berkaitan erat dengan teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan teori belajar yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan informasi dalam proses pembelajaran secara aktif. Upaya yang ditempuh berhubungan dengan kegiatan berhitung melalui benda-benda kontekstual yang ada di sekitar peserta didik. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran. Kasus ketiga. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Analisis poin A. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? B. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Selanjutnya, hasil analisis kasus ketiga akan dibacakan oleh Saudari Usi Luciana. Jawaban poin A. Menurut saya, pertimbangan yang dilakukan oleh Made sudah tepat. Karena dalam pembelajaran akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik ketika contoh yang diberikan sesuai dengan karakteristik yang berada di sekitar mereka. Made menggunakan prinsip relevansi belajar dengan lingkungan peserta didik. Prinsip ini mengaitkan materi pelajaran dengan keseharian peserta didik, dan hal ini dapat membantu peserta didik lebih tertarik dan merasa terhubung dengan materi yang diajarkan karena peserta didik merasa ada keterkaitan dengan keseharian mereka. Jawaban poin B. Prinsip relevansi belajar dengan peserta didik adalah prinsip yang digunakan oleh Made. Prinsip ini erat kaitannya dengan teori konstruktivisme Levi-Gotsky yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman pribadi dan interaksi sosial. Dengan memberikan contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, peserta didik, Made dapat mengaitkan hal tersebut dengan kehidupan sehari-hari mereka. Demikian hasil analisis kasus yang dipaparkan oleh kelompok 7. Sebagai seorang pendidik, sudah sebaiknya kita bijak dalam memahami peserta didik dalam skala medan dan kondisi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.